Episode 5. Juan pun hanya tersenyum dan tak menjawabnya. Karena Sean sebelumnya tetap melarang Juan agar tidak memberitahu Lisa jika dirinya yang sebenarnya menolong Lisa. Lisa pun hanya memilih diam dan tak memaksa Juan untuk memberitahunya. Asteris. Clara dan beberapa orang suruhannya mendatangi rumah Vina. Setelah ia mencari tahu pada Eva, Clara seakan tidak sabar ingin menemui Vina dan memberinya pelajaran karena ulah Lisa. Tiba di rumah Vina, Clara sesaat memperhatikan rumah Vina dengan tatapan yang jijik. Cih, ternyata dia tinggal di lingkungan kumuh. Pantas saja dia menjual Asteris ang sialan itu. Dasar wanita gembel, gerutunya dengan nada sombong. Clara pun mengetuk pintu rumah Vina dengan keras berulang kali. Hei, keluar kau Asteris ang sialan. Wanita Bang Asteris teriak Clara memanggil Vina sambil terus mengetuk pintu rumah Vina. Vina yang sedang tidur, sesaat terbangun, karena mendengar suara berisik dari luar kamarnya. Ia pun bergegas bangun dan berjalan ke arah pintu untuk membukakannya. Dan tiba-tiba saja Clara langsung menyerang Vina dengan mendorongnya dan menarik paksa rambut Vina dengan kasar. Seketika membuat Vina terkejut dengan tindakan Clara yang begitu arogan menyerang dirinya. Nyonya, seru Vina. Di mana anak sialanmu itu? Aku harus memberinya perhitungan, tanya Clara sambil menatap tajam pada Vina. Anakku, dia tidak ada di sini Nyonya. Tolong lepaskan dulu tangan Nyonya dari rambutku, jawab Vina sambil memegangi rambut yang ditarik Clara. Clara pun langsung menghempaskan Vina dengan kuat hingga ia terjatuh. Brooke, kalau begitu, kembalikan sekarang semua uangku, sentak Clara nada tinggi. Uang? Kenapa aku harus mengembalikan uangmu? Bukankah kita sudah melakukan kesepakatan? Tanya Vina bingung. Ya, sebelum Asteris angmu membuat masalah pada pelangganku. Karena dia aku harus berurusan dan menghabiskan uang untuk pelangganku. Asteris angmu sama sekali tidak berguna. Aku minta kembalikan sekarang uangku, jawab Clara masih dengan nada emosinya seperti orang yang kesurupan. Maaf, itu aku tidak tahu. Dan aku tidak bisa mengembalikan uangmu, jawab Vina menolak. Apa katamu? Kau ingin menantangku? Hah? Apa kau tidak tahu siapa aku? Aku bisa melenyapkanmu tanpa sisa wanita sialan, bentak Clara yang terus semakin emosi. Bukan aku mau menantangmu, tapi uang yang sudah kau berikan sudah kupakai untuk berjudi. Jadi aku tidak bisa mengembalikan uangmu, jawab Vina menjelaskan. Seketika amarah Clara pun memuncak dan menghajar wajah Vina hingga terluka dan berdarah. Clara seperti wanita yang kesurupan dengan meluapkan semua emosinya. Memukuli Vina tanpa rasa ampun. Sementara orang-orang suruhan Clara hanya menunggu di luar sambil menutup pintu rumahnya, agar tidak menjadi pusat perhatian para tetangga. Sakit Nyonya. Lepaskan. Apa kau sudah gila Nyonya? Teriak Vina berusaha untuk lepas dari Clara. Kau pikir aku peduli? Aku akan menghajarmu sampai kau mengembalikan uangku wanita Asteris ang, teriak Clara masih terus memukuli wajah Vina. Oke. Kasih aku waktu untuk mengembalikan uangmu, jawab Vina tanpa berpikir dengan ucapannya. Seketika Clara pun bangkit dan menghentikan aksinya memukuli Vina. Berapa lama kau akan mengembalikan uangku?
Tanya Clara. Kasih aku waktu 1 bulan, akan mengembalikannya, jawab Vina dengan keadaan yang meringis kesakitan. Clara kembali menatap tajam dan mengapit kedua pipi Vina. Jangan coba main-main denganku brengsek, kau pikir aku akan menunggu dengan waktu selama itu, 1 minggu. Aku waktu 1 minggu, jika kau tidak kembalikan uangku. Nyawamu sekarang berada di tanganku. Aku akan mencabik-cabik tubuhmu hingga hanya tulangmu yang akan tersisa. Paham? Ucap Clara dengan nada dingin dan menghempaskan wajah Vina dengan kasar. Asteris, asteris, asteris. Setelah lama di perjalanan, akhirnya Juan mengantar Lisa sampai tujuan. Ia menurunkan Lisa di pinggir jalan, karena jarak menuju rumahnya tak bisa dilalui mobil. Sebab lingkungan rumah Lisa berada di dalam gang yang sempit. Terima kasih Tuhan, sudah mengantarku. Dan sekali lagi tolong sampaikan terima kasihku pada seseorang bernama Tuan Sean. Karena saya tidak bertemu dengannya secara langsung, ucap Lisa sebelum pergi berpamitan. Juan hanya tersenyum mengangguk dan langsung pergi melajukan mobilnya. Lisa pun berjalan menuju arah rumahnya. Sementara itu setelah Clara memberi ancaman pada Vina, ia pun pergi meninggalkan rumah Clara dan diikuti para orang-orang yang berbadan besar. Lisa yang hampir sampai menuju rumahnya, tanpa sengaja ia melihat Clara dari kejauhan, seketika membuatnya ketakutan dan mencoba untuk bersembunyi. Agar tidak bertemu langsung dengan Clara. Karena Lisa merasa ketakutan jika bertemu dan akan membawa dirinya pada si pria gendut itu lagi. Clara terus berjalan, tidak menyadari akan Lisa yang sedang bersembunyi di balik pagar rumah orang lain. Dan Lisa merasa sangat was-was, berharap Clara tak melihatnya. Setelah Clara pergi menjauh dan tidak terlihat, Lisa akhirnya dapat bernafas lega. Syukurlah. Akhirnya dia pergi juga, ucap Lisa sambil mengelus-elus dadanya, yang sempat membuat jantungnya berdegup sangat kencang. Dan tiba-tiba saja ia dikejutkan seorang ibu yang menegurnya. Lisa, panggil Ibu Marni, yang mengenal Lisa. Ibu Marni, seru Lisa terkejut. Kenapa kamu di sini? Ada apa, Nak? Apa ada sesuatu yang terjadi padamu? Tanya Ibu Marni terheran dan penasaran. Lisa hanya sambil menggelengkan kepala. Tidak, Bu. Aku hanya dikejar anak kecil. Jadi aku bersembunyi di sini. Maaf, aku sudah lancang masuk ke sini, jawab Lisa menjelaskan dan terpaksa berbohong. Tidak apa-apa, Nak. Apa kamu sudah makan? Tanya Ibu Marni lagi. Sudah, Bu, jawab Lisa mengangguk. Begitu. Kalau gitu ayo masuk, main sebentar ke rumah Ibu. Sepertinya kamu sudah lama sekali tidak main ke rumah Ibu, ujar Ibu Marni Lisa ke rumahnya. Tapi Bu, ucap Lisa sedikit bingung dan ragu. Hanya sebentar. Ibu pengen ngobrol dengan Muna. Kamu tidak keberatan kan? Ujar Ibu Marni sambil tersenyum ramah. Lisa pun tak dapat menolak ajakan Ibu Marni. Karena ia sudah lama mengenal Ibu Marni, akhirnya Lisa menerima ajakan Ibu Marni main ke rumahnya. Ibu Marni sudah lama mengenal Lisa sejak masih kecil. Beliau adalah orang yang selalu menolong dan membantu Lisa. Saat ia tak diberi makan oleh ibunya, Ibu Marni dengan suka rela menolong Lisa. Memberikan makanan yang layak untuk Lisa, tanpa sepengetahuan Vina. Karena jika Vina mengetahuinya, ia akan langsung mengamuk dan memukuli Lisa.
karena beranggapan ia tidak mau terlihat dikasihani. Vina yang sudah dalam keadaan terluka di wajahnya, hanya bisa mendengus kesal. Wanita breng asteris X. Sialan. Berani sekali dia membuatku seperti ini. Kalau saja kau tidak membawa orang-orang premanmu, aku pasti sudah akan menghajarmu, umpat Vina merasa kesal dan marah. Dan apa yang sebenarnya sudah dilakukan anak sialan itu? Kenapa bisa jadi masalah seperti ini? Dari mana aku akan mendapatkan uang untuk mengembalikannya pada wanita gila itu? Benar-benar breng asteris X, sialan. Awas saja jika kau pulang nanti Lisa. Akan ku buat kau nangis darah, umpat Vina lagi meluapkan seluruh emosinya. Asteris, asteris, asteris. Ibu Marni mengajak Lisa memasuki rumahnya dan menyiapkan teh untuknya. Lisa, bagaimana dengan hidupmu saat ini? Apakah ibumu masih terus bersikap kasar padamu? Tanya Ibu Marni yang tiba-tiba membahas Ibu Lisa. Seketika membuat Lisa sedikit bingung dengan pertanyaan Ibu Marni. Dan Lisa hanya tersenyum. Kenapa ibu tiba-tiba bertanya begitu? Tanya Lisa balik. Sejujurnya sampai saat ini ibu sangat mengkhawatirkan keadaanmu Lisa. Ibu merasa kasihan denganmu, karena harus bersama seorang ibu yang sama sekali tidak memperdulikanmu. Ibu bicara seperti ini karena sejak kamu kecil ibu sudah tahu bagaimana kamu menjalani hidup, ungkap Ibu Marni panjang lebar. Sesaat Lisa terdiam menunduk. Apakah kamu masih akan tetap bertahan hidup seperti itu terus Lisa? Apakah kamu tidak memikirkan masa depanmu? Maaf, kalau ibu lancang karena mencampuri urusan kehidupan pribadimu. Itu karena ibu sudah menganggapmu seperti anak ibu sendiri, ujar Ibu Marni lagi. Sejujurnya aku juga lelah hidup seperti ini Bu, tapi kembali lagi. Melihat aku dibesarkan oleh ibuku. Dan dia juga adalah ibu kandungku. Aku seakan tidak bisa meninggalkan dia begitu saja. Walaupun dia sangat membenciku. Dan tidak tahu kenapa ibuku sampai harus membenciku dan menganggapku sebagai anak pembawa sial, jawab Lisa dengan pilu dan menundukkan kepalanya. Ibu Marni pun hanya menghela nafas sambil menatap kasihan pada Lisa. Ibu berharap kehidupanmu bisa berubah lebih baik Lisa. Tidak hidup seperti ini terus. Kamu anak yang baik dan tulus. Ibu yakin suatu saat ada seseorang yang bisa membuatmu lepas dari semua yang sudah kamu jalani selama ini, ucap Ibu Marni memberi dukungan pada Lisa. Lisa hanya tersenyum dengan ucapan Ibu Marni. Terima kasih Bu, jawab Lisa. Tanpa terasa obrolan Lisa dan Ibu Marni sudah terlalu lama. Hingga menghabiskan waktu seharian. Lisa pun berniat akan pulang ke rumahnya. Lisa pamit pulang ya Bu, ucap Lisa berpamitan. Iya Lisa. Jika ada apa-apa, datanglah ke rumah. Ibu pasti akan menerimamu dengan terbuka, jawab Ibu Marni. Terima kasih untuk kebaikan Ibu. Lisa pamit Bu, ujar Lisa sambil tersenyum. Iya Lisa, jawab Ibu Marni. Setelah berpamitan, Lisa pun pulang ke rumah. Sebelum sampai rumah, sesaat ia menghentikan langkah kakinya. Karena ia merasakan perasaan yang tidak tenang. La sedikit merasa cemas, tapi tidak tahu apa yang harus ia cemaskan. Kuharap tidak terjadi sesuatu padaku. Tapi apakah ibu akan melakukan hal itu lagi padaku? Batin Lisa melamun. Dan di saat ia melamun, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh Icah dari belakang.
dengan menepuk bahu Lisa. "Buk." Sontak membuat Icah terkejut. "Sedang apa kamu di sini?" "Kamu lagi melamun?" tanya Icah penasaran. Lisa hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Ya sudah. Ayo kita pulang," ajak Icah. Namun langkah Lisa masih terhenti, membuat Icah menatap bingung. "Kenapa, Lis?" tanya Icah. Lisa pun hanya diam sambil melihat Icah. Tiba di kantor, Juan mendatangi Sean yang tengah sibuk dengan banyaknya pekerjaan. "Tuan, saya sudah mengantarkan Nona Lisa pulang ke rumahnya," sahut Juan memberitahu. Sean melirik ke arah Juan. "Oke. Dan cari tahu siapa gadis itu sebenarnya," jawab Sean sambil memberi perintah pada Juan. "Baik, Tuan. Saya permisi," jawab Juan mengangguk dan akan pergi. "Namun..." "Tunggu," sahut Sean memanggil Juan. Juan pun langsung menoleh. "Rebut semua aset harta yang dimiliki Mateo. Aku yakin uang itu tidak ia gunakan untuk wanita saja. Dan biarkan keluarganya hidup menderita di luar sana," ujar Sean kembali memberi perintah pada Juan. "Baik, Tuan. Akan segera saya bereskan," jawab Juan. Sean pun menyuruh Juan pergi tanpa berbicara apapun lagi. Juan yang sudah keluar dari ruangannya, sesaat merasa bingung dan heran. Sebab Sean menyuruh dirinya untuk mencari tahu tentang Lisa. "Apa yang sedang direncanakan Tuan Muda ya?" batin Juan sesaat melamun. Dan saat ia sedang melamun, tiba saja seorang wanita muda menghampirinya dengan menunjukkan senyuman yang lebar. "Hai tampan," sapa wanita bernama Angela. Seketika membuat Juan menatap datar dan malas. Karena dia merasa terganggu jika Angela selalu muncul dan mencoba mencari perhatiannya. "Apakah malam ini kau sibuk? Maukah kau menemaniku menonton film di bioskop?" tanya Angela yang ingin mengajak Juan. "Tidak. Aku sibuk," jawab Juan cuek. Kenapa kau selalu saja sibuk setiap aku mengajakmu keluar? Apa tidak bisa sekali saja kau menerima ajakanku?" tanya Angela sambil mengeluh manyun. "Bahkan jika aku punya waktu pun aku tidak akan pernah menerima ajakanmu, Angela. Tolong berhentilah menggangguku," ucap Juan memberi tanggapan yang tegas dan datar. "Memangnya kenapa? Kenapa kau begitu sinis padaku? Apa yang kurangnya dariku, Juan? Aku cantik, aku pintar, bahkan posisi pekerjaanku lebih tinggi darimu," ujar Angela dengan percaya dirinya. Sesaat Juan hanya tersenyum meremehkan. "Justru karena kau terlalu cantik, membuatku tidak berminat padamu, Angela. Dengan wanita berponi barcode. Berhentilah terus mendekatiku, karena kau sama sekali tidak masuk dalam kategori pilihanku." "Paham," jawab Juan sambil tersenyum dan menepuk bahu Angela sebelum pergi. Dan Juan pun akhirnya pergi meninggalkan Angela begitu saja. Sementara Angela hanya menatap sendu dengan penuh kekecewaan. Pria berhati dingin dan cuek. Sulit sekali membuatmu takluk. Ujar Angela bicara pada dirinya sendiri. Vina terlihat berjalan mondar-mandir seperti setrikaan. Menunggu Lisa yang masih belum juga pulang ke rumah. Perasaan kesal dan amarah yang saat ini masih menyelimuti di pikirannya, sengaja dia pendam. Agar ia bisa meluapkan seluruh amarahnya pada Lisa,
saat Lisa akan pulang nanti. Kemana gadis sialan itu? Kenapa dia masih saja belum pulang? Apa jangan-jangan dia tidak berani pulang? Awas saja jika dia berani tidak pulang. Aku tidak akan mengampunimu gadis sialan, gerutu Vina yang merasa tidak tenang. Bukan karena memikirkan keadaan Lisa, tapi ia memikirkan nasibnya jika ia tidak mengembalikan uang Clara. Dan berniat ingin menjual Lisa kembali pada mucikari yang lain. Dengan bayaran yang lebih tinggi dari Clara. Sementara Lisa pun menceritakan semua yang terjadi padanya pada Icha. Karena Icha terus mendesak Lisa agar terbuka padanya. Sebab Icha tahu jika Lisa sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Hah? Kamu serius? Apa aku tidak salah dengar, Lis? Tanya Icha begitu terkejut saat Lisa menceritakan semua yang terjadi. Lisa hanya mengangguk pelan. Ibu macam apa yang tega menjual putri kandungnya pada laki-laki hidung belang? Ini benar-benar gila, Lisa. Umpat Icha meluapkan amarahnya dengan mengeluarkan kata-kata kasar tentang ibu Lisa. Lisa hanya terdiam dan menunduk. Ini sudah kelewatan, Lisa, kamu harus bertindak. Jangan diam saja. Seharusnya kamu buat laporan polisi. Karena ini sudah tindak pidana. Melanggar undang-undang memperdagangkan manusia. Dan yang membelimu juga akan kena pidana, ujar Icha menjelaskan. Jangan, Cah. Aku tidak tega melakukannya. Dia ibuku, aku tidak mau durhaka padanya. Bagiku aku sudah bersyukur bisa selamat dari lelaki gendut itu, jawab Lisa yang menolak saran Icha. Kamu ini bagaimana? Yang durhaka sebenarnya itu ibumu, bukan kamu. Kalau kamu tidak bertindak, itu tidak akan membuat ibumu sadar. Dia akan seterusnya melakukan hal itu padamu. Menghancurkan masa depanmu, melayani nafsu bejat buaya-buaya sialan di luar sana. Dan ibumu menikmati uang haram yang membuatmu hanya akan mendapatkan dosa selamanya, ujar Icha memberi peringatan pada Lisa dengan perasaan kesalnya. Bersambung.